Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana bisa dari kegelapan terpancar terang? Kalau gelap dalam pikiran kita, kalau gelap ya gelap, gelap tidak akan pernah bisa menjadi terang. Jikalau di malam hari tiba-tiba PLN padam, terus sumber cahaya dari PLN itu atau lampu kita tidak lagi bercahaya, pasti suasana atau ruangan rumah kita pasti sangat gelap. Lalu kita akan berusaha paling tidak menghidupkan smartphone kita dengan senternya, dan juga mungkin kita mencari lilin. Di dalam kegelapan itu tidak pernah ada yang namanya terang. Tetapi di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu, jikalau sudah di dalam kegelapan itu dengan kematian Tuhan Yesus, kegelapan telah diubah Allah dalam Yesus Kristus menjadi terang. Apa yang dimaksudkan di sana bahwa dari gelap akan terbit terang? Dari gelap, dari kehidupan kita yang penuh dengan kegelapan, dari kehidupan kita yang penuh dengan dosa, Dia yang rela mati, Dia menghimpun segala kegelapan itu dengan kematian Yesus Kristus. Dia benar-benar turun dalam kerajaan maut itu, menghapuskan segala kegelapan itu menjadi terang. Jadi kematian bukan sesuatu hal yang gelap lagi dalam pandangan kita. Kematian menjadi sesuatu hal yang terang, bahwa menunjukkan dengan melalui kematian itu kita dapat menyatu kepada sumber terang itu. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan menginginkan kita supaya menjadi sumber daripada terang itu. Karena Yesus Kristus telah mengangkat kita dari kegelapan itu, maka jangan lagi tinggal di dalam dosa. Jangan lagi tinggal dalam perbuatan yang Tuhan tidak inginkan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi tetaplah bercahaya, pancarkanlah cahaya, pancarkanlah wajah Kristus yang telah kita terima dalam keteladanan Yesus Kristus, yang telah kita hidupi, kita pancarkan kepada sesama. Maka jangan lagi kita menyebarkan kegelapan dengan menyebarkan fitnah, menyebarkan kebencian, menyebarkan dendam. Tetapi orang yang telah menerima Yesus Kristus, biarlah memancarkan wajah Yesus Kristus, yaitu cinta kasih. Perbuatan kita adalah perbuatan yang menghidupkan, mendukung, menyemangati, dan tidak saling menjatuhkan dan memojokkan. Tetapi kehidupan kita adalah kehidupan terang, karena kita adalah anak-anak terang yang telah diangkat oleh Yesus Kristus dengan kebangkitannya dan juga melalui kematiannya. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita yang belum mengenal Yesus Kristus sebelumnya hidup dalam kegelapan, tetapi ketika kita hidup dan tinggal di dalam Yesus Kristus, kita sudah hidup di dalam terang. Maka pancarkanlah terus terangnya kita, dan teruslah teranglah terus menjalani kehidupan ini, supaya damai, sukacita, dan kasih tetap dapat kita hidupi dan pancarkan kepada sesama kita. Mari memancarkan terang yang sesungguhnya itu, bawa terang kepada sesungguhnya, itulah bukti bahwasanya kita adalah berkat bagi sesama. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, yang telah mengangkat kami dari kegelapan, membawa kami dari kegelapan itu kepada terang. Saat ini ketika kami mengenal, menghidupi kasih Yesus Kristus, biarlah kami memancarkan wajah Kristus, wajah kasih kepada sesama kami, memancarkan terang itu, sebab kami adalah anak-anak Tuhan.
Bantulah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu untuk tetap berperilaku hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.